Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini pelajaran matematika kelas 8 bab bangun ruang sisi datar. Melanjutkan video yang kemarin. Kemarin sudah menjelaskan tentang bangun kubus dan balok. Sekarang bangun yang ketiga, yaitu bangun prisma. Ini ada beberapa contoh gambar bangun prisma. Yang perlu diperhatikan, prisma itu menyerupai balok. Tapi kalau balok untuk alasnya itu kan pasti berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Tapi kalau prisma, alasnya bisa macam-macam, bisa segitiga, bisa trapesium, bisa belah ketupat, bisa layang-layang, dan lain-lain. Dan balok pun itu juga termasuk prisma ya. Dan yang perlu diperhatikan dalam prisma itu sendiri, ini ya contoh prisma yang atas ini, prisma segitiga. Prisma itu alas dan tutupnya bentuknya sama persis. Sekali lagi, alas dan tutup bentuknya sama persis. Jadi alas nggak selalu letaknya di bawah, tapi alas sama tutup bentuknya sama persis. Contoh prisma segitiga ini. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Jadi alasnya bukan persegi panjang yang bawah ini, bukan yang ini ya, bukan yang di kursor ini, tapi alasnya ini segitiga yang berwarna merah. Ini alas, anggap saja alas, berarti yang sebelah sini yang tutup. Kalau yang bawah alas sama tutup itu bentuknya sama persis dan sejajar. Kalau yang bawah ini alas kan nggak ada tutupnya, nggak ada yang sejajar dengan bangun bawah ini. Begitu juga dengan yang ini, yang kanan bawah, yang alasnya berbentuk trapesium sama kaki. Alasnya ini bawah, kalau yang bangun ini tutupnya letaknya di atas, bentuknya trapesium sama kaki. Kemudian yang ini, yang kiri bawah, ini juga prisma, alasnya berbentuk belah ketupat. Jadi alas sama tutup dia harus sama persis dan sejajar. Dan diperhatikan alas nggak selalu letaknya di bawah, gitu ya. Kemudian untuk prisma lagi, prisma itu bidang tegaknya, ini maksudnya bidang tegak itu yang selain alas ya, berarti selain alas. Kalau alasnya di bawah, berarti bidang tegak itu yang pinggir-pinggirnya itu semua bentuknya persegi panjang. Jadi untuk bidang tegak dari bangun prisma itu semua bentuknya persegi panjang, nggak ada yang segitiga ataupun bangun yang lain. Itu sedikit kenalan dengan prisma. Sekarang kita masuk ke rumus yang ada pada bangun prisma. Nah, kita punya bangun prisma ini. Ada prisma dengan alas, trapesium, sama kaki. Luas permukaannya berarti luas semua sisi yang ada di sini ya. Karena alas sama tutup itu bentuknya sama persis, kongruen, maka nanti luasnya alas sama aja luasnya tutup, atau bisa langsung dua luas alas. Ditambah bidang tegak. Bidang tegak berarti yang di sebelah kanan, belakang, kiri, dan depan. Atau mudahnya bisa diubah jadi seperti ini. Di bidang tegak itu tidak dihitung satu-satu, tidak dihitung yang kanan berapa, yang belakang berapa, yang kiri berapa, yang depan berapa, tapi langsung pakai rumus keliling alas kali tinggi. Misal di sini tingginya prisma misal 10. Kemudian di sisi yang depan sini panjangnya misal 15, berarti kan yang depan 15 kali 10. Yang sebelah kanan misal 12, berarti 12 kali 10. Sini 8 kali 10. Nah, daripada dikali satu-satu, mending dijumlah semua sisi alasnya, kemudian dikali tinggi. Nah, menjumlah semua sisi alas itu kan sama aja keliling alas. Jadi, luas permukaan prisma 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Volumenya hampir seperti balok, sebenarnya sama dengan balok, yaitu luas alas kali tinggi. Kenapa sama? Karena kalau di balok alasnya itu kan P kali L kali T.
Karena alasnya balok itu selalu persegi panjang, berarti kan P kali L. Tapi kalau di sini kan alasnya bisa beda-beda, makanya di sini pakainya luas alas kali tinggi. Seperti itu ya. Dengan keterangan ini, LA itu luas alas, KA itu keliling alas, dan T itu tinggi. Nah, nanti penamaan tinggi bisa juga pakai kata rusuk tegak. Ya. Nanti kalau ada soal, diketahui rusuk tegak 10 cm, berarti itu tingginya prisma. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Soal nomor 1. Tentukan LP dan volume prisma berikut. Ini prisma dengan alas trapesium siku-siku. Ingat, alas sama tutupnya itu sejajar dan sama persis. Bukan yang bawah ini alasnya. Kalau alasnya yang bawah, ya bawah sama atas ini ya, dia sejajar. Tapi bentuknya kan beda. Yang bawah ini lebih besar daripada yang atas. Jadi alasnya berbentuk trapesium siku-siku. Kita tulis rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Untuk mengerjakan LP prisma, itu untuk memudahkan kita gambar dulu alasnya. Jadi alasnya aja yang kita gambar ulang. Nah, seperti ini. Alasnya berbentuk trapesium siku-siku. Oh ya, di materi ini kalian tentu harus sudah paham tentang luas dan keliling bangun-bangun segi 4. Bangun-bangun segi 4 dulu waktu kelas 7 di semester 2 ya. Ada trapesium, ada jajar genjang, ada layang-layang, ada bola ketupat dan teman-temannya itu. Soalnya nanti di sini dipakai untuk mencari luasnya dan kelilingnya. Nah, dari alas ini nanti kan kita butuh luasnya sama kelilingnya. Luasnya misal, ini bangun trapesium. Luasnya jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Sisi sejajarnya udah ada semua, 9 dan 14. Tingginya juga udah ada 12. Berarti luas alasnya bisa dicari. Kemudian, kelilingnya sekarang, keliling alas. Keliling alas trapesium kan tinggal dijumlah semua. Atas udah ada, kiri udah, bawah udah, kanan belum ada. Kita misalkan dulu A. Ini berarti sebelum kita menghitung LP, kita hitung dulu nilai A ini berapa. Agar bisa ketemu nilai dari keliling alasnya. Kalau ada soal trapesium, entah itu sama kaki atau trapesium atau siku-siku, buat bantuan garis tingginya gini. Biar nanti bisa dibuat Pitagoras. Kemudian segini 9 ya, ini atasnya ini 9, berarti yang bawah ini dibagi jadi 2, yang sini 9, berarti sisanya ini 5. Kemudian ini tingginya kan sama dengan yang sebelah kiri ini, 12. Berarti A ini bisa di Pitagoras, A kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi ketika alasnya berbentuk trapesium, entah itu siku-siku atau sama kaki, buat garis tingginya seperti ini untuk memudahkan. Biasanya dipakai di Pitagorasnya nanti. Dihitung nilai A-nya, Pitagoras biasa seperti materi kemarin. Ketemu nilai A 13 cm. Sekarang kelilingnya pun sudah bisa dicari. Kita kembali ke rumus luas permukaan. Masukkan. Ini bisa ya, harus 9 tambah 14 bagi 2. Ini kali 12 kali tinggi, ini rumus luas alas. Terus kemudian ditambah keliling alasnya semua dijumlah dikali tinggi. Tinggal dihitung 276 tambah 48 kali 20. Hasil akhirnya 1236 cm persegi. Jadi untuk memudahkan pengerjaan luas permukaan, itu kita gambar dulu alasnya dari prisma itu ya. Kemudian volumenya. Luas alas kali tinggi. Kita masukkan 9 plus 14 per 2 kali 12 kali 20. Ya, hati-hati juga gini. Harus bisa membedakan tingginya trapesium sama tingginya prisma. Jangan sampai kebolak-balik. 12 ini tingginya trapesium untuk mencari luas alas. Sedangkan 20 ini tingginya prisma, gitu ya.
Tinggal dihitung ketemu 5.520 cm3. Itu satu contoh pengerjaan untuk mencari LP dan volume prisma. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui sebuah prisma mempunyai alas berbentuk belah ketupat. Ini nggak ada gambar prismanya ya. Dengan panjang diagonal 16 cm dan panjang sisi 10 cm. Maksudnya ini salah satu diagonalnya 16. Belah ketupat kan diagonalnya ada 2. Jika panjang rusuk tegak prisma, nah ini. Ini 15, ini berarti tingginya prisma, tapi di sini pakai kalimat rusuk tegak. Jadi sama aja itu dengan tinggi ya. Tentukan LP prisma tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 yang tidak diketahui gambar prismanya, kita nggak perlu menggambar prismanya, tapi cukup gambar alasnya, seperti nomor 1 tadi. Untuk memudahkan kita gambar alas. Alasnya berbentuk belah ketupat, kita gambar belah ketupat, kita gambar juga diagonalnya. Kemudian kita masukkan yang diketahui. Berarti yang 16 sama 10 ini. Karena 15 kan tingginya prisma, jadi nggak ada di alas. Kita masukkan. Ini kenapa kita masukkan 8 dan 8, bukan 16. Jadi kalau ada belah ketupat ataupun layang-layang, ketika diagonalnya diketahui, masukkannya langsung dibagi 2 seperti ini ya. Terutama kalau belah ketupat. Langsung dibagi 2. Boleh yang atas bawah, boleh yang kiri kanan, sembarang. Kan nggak diperintahkan soal harus yang diagonal yang berdiri atau yang tidur ya. Jadi karena diagonalnya 16, berarti yang atas 8, yang bawah juga 8. Kemudian panjang sisinya 10. Karena belah ketupat, semua sisinya panjangnya sama, yaitu 10 cm. Nah, ini yang kita ketahui dari belah ketupatnya. Kemudian rumus tadi, LP kan butuh luas alas. Luasnya belah ketupat, luasnya itu D1 kali D2 dibagi 2. D1-nya ada 16, D2-nya belum ada. Berarti nanti kita harus mencari dulu D2-nya dari belah ketupat. Kemudian ditambah keliling alas. Keliling alasnya udah bisa dicari karena semua sisi pinggirnya ini sudah ada. Berarti kita butuh diagonal untuk mencari luas alas. Kita misalkan A. Sini ya. Kemudian nilai A ini kita cari pakai Pythagoras. Ini kita lihat segitiga yang kanan atas ini, yang digerakkan kursor ini ya. Kita Pythagoras, jadi A kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Di Pythagoras biasa seperti bab Pythagoras. Ketemu nilai A sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke gambar. 6 cm. Jadi diagonal yang kedua sudah ketemu. Diagonal yang pertama 16, diagonal yang kedua bukan 6 ya. 6 itu baru setengah. Yang sebelah sini 6, sebelah kiri juga 6. Berarti D2-nya 12. Baru kita masukkan ke rumus LP. Ini 2 kali luas alas. D1 kali D2. D2-nya 12 ya, karena ini 6 dan 6. Kemudian keliling alas, kelilingnya belah ketupat kan sama dengan kelilingnya persegi, 4 kali sisi, sisinya 10. 15 dari mana? Ini, tingginya dari prisma, atau rusuk tegaknya prisma. Dihitung ketemu segini, jadi hasilnya luas permukaannya 792 cm persegi. Jadi sekali lagi, untuk memudahkan pengerjaan prisma, nggak perlu digambar prismanya, tapi cukup digambar alasnya. Karena di sini di rumus LP ini kita butuhnya tentang luasnya si alas sama kelilingnya alas. Lanjut soal nomor 3. Pak Ahmad akan membuat tenda untuk pengungsi bencana alam dari kain seperti gambar di bawah ini. Jika alas tenda menggunakan tikar, berarti alasnya nggak pakai kain ya, alasnya bolong. Jadi yang sisi bawah ini, sisi yang persegi panjang bawah ini nggak ada, bolong. Jadi cuma sisi depan, belakang, kanan, dan
kiri, bawahnya nggak ada. Luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut. Berarti mencari luas permukaan tapi tanpa sisi yang bawah. Sama seperti tadi, kita gambar dulu alasnya. Ini perhatikan. Di sini 8, jelas ini 8 ya. Sebelah kiri 5. Ini kenapa sebelah kanan juga 5? Karena ini yang belakang, segitiga yang belakang juga diketahui sebelah kanannya itu 5. Karena alas dan tutup itu bentuknya sama persis, berarti kalau yang ini 5, berarti yang kanan ini juga pasti 5. Berarti ini jadi segitiga sama kaki. Untuk nanti kita kan butuhnya luas sama keliling. Sisinya pinggir semua sudah diketahui, berarti bisa untuk mencari keliling. Tapi untuk mencari luas belum bisa karena tingginya belum ada. Tinggi segitiga ya, bukan tinggi prisma. Kalau tinggi prisma yang ini 10. Tinggi itu yang menghubungkan alas dengan tutup. Ya. Sekali lagi, tinggi prisma itu yang menghubungkan alas dengan tutup. Kita kembali ke gambar alas ini. Kita gambar dulu tingginya. Kita tulis T, kita misalkan T, kemudian yang bawah ini. Karena ini segitiga sama kaki, ketika dibuat tinggi, otomatis dari tinggi ke kanan, dari tinggi ke kiri, panjangnya sama. Karena ini 8, berarti panjangnya jadi yang kiri 4 meter, yang kanan 4 meter. Kita cari T pakai Pitagoras. T kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat. Kita hitung biasa pakai Pitagoras, ketemu T sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam gambar, T-nya 3 meter. Nah, dari sini, dari alas ini udah bisa dicari luas alas sama keliling alasnya. Kita kembali ke rumus LP. 2 kali luas alas tambah, kenapa ini nggak keliling alas kali tinggi? Karena yang bawah ini kan nggak ada kainnya. Jadi yang dihitung hanya yang sisi sebelah kanan, yang 5 kali 10, dan sisi sebelah kiri juga 5 kali 10. Jadi yang 8 kali 10-nya kan hilang. Berarti 8 nggak ikut dimasukkan. Gitu ya. Sekali lagi, kenapa ini hanya 5 tambah 5, nggak 5 tambah 5 tambah 8? Karena yang sisi 8, yang bawah ini 8 ke sana, itu nggak ada kainnya, jadi bolong. Jadi nggak ada sisi sebelah bawah. Jadi kelilingnya nggak full ya, hanya 5 tambah 5. Kita masukkan. Luas alas ini alas kali tinggi. Nah, hati-hati. 3 ini tingginya si segitiga, tingginya si alas, bukan tingginya prisma ya, hati-hati. Kalau 10 ini tingginya prisma. Dihitung ketemu 124 meter persegi. Jadi, kain yang dibutuhkan 124 meter persegi. Itu salah satu contoh ketika ada sisi yang hilang. Jadi, dia berpengaruhnya di keliling alasnya ya. Sisi yang hilang berarti kelilingnya ada yang hilang juga. Satu soal lagi nomor 4. Sebuah prisma tanpa tutup. Nah, ini ada sisi yang hilang lagi. Mempunyai alas berbentuk trapesium. Nah, kita gambar alasnya. Trapesium sama kaki. Kita gambar dan langsung kita buat garis tinggi. Entah nanti kepakai atau enggak, kita buat. Biasanya selalu terpakai. Berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajarnya 12 dan 28 cm. Jadi atasnya ini yang 12, bawahnya yang 28, dan tinggi trapesium 20. Kita masukkan. Sini ya. Atasnya ini 12, bawahnya 28, dan tinggi, oh ini kok 15. Sebentar. Yang benar ini 15 ya. Tinggi trapesiumnya bukan 20 tapi 15. Tinggi trapesiumnya 15 jika panjang rusuk tegak limas. Oh kok limas ini? Prisma ini harusnya ya. Jika panjang rusuk tegak prisma 25 cm, berarti ini tingginya prisma.
tentukan luas permukaan prisma tersebut. Jadi 25 ini tingginya, tinggi prisma, sedangkan 15 ini tingginya si trapesium. Hati-hati jangan sampai kebolak-balik. Setelah kita masukkan seperti ini, untuk mencari LP berarti kan tadi butuhnya luas alas sama keliling alas. Luas alas, rumusnya jumlah sisi sejajar, sudah ada semua, bagi 2 kali tinggi, juga sudah ada. Jadi luas alasnya udah bisa dicari. Tapi kalau kelilingnya, kan 12 tambah 28 tambah samping-samping sini. Ini belum ada, kita misalkan dulu A. Berarti kita harus mencari nilai A dulu ini ya. Pasti pakai Pythagoras lagi. Ini dilihat. Ini 12 segini. Lihat kursor ya. Berarti segini juga 12. Karena ini trapesium sama kaki, berarti dari tinggi ke kiri, dari tinggi ini ke kanan, panjangnya sama. Ini udah 12, sisanya 16. Berarti dibagi 2 tinggal 8 dan 8. Ini kalau ditotalkan 8 tambah 12, 20, tambah 8, 28. Jadi harus bisa membagi seperti ini ya. Kemudian kita Pythagoras, boleh pakai yang kiri, boleh pakai yang kanan, sama aja. Untuk mencari A sisi miring berarti ditambah. Ketemu nilai A sama dengan 17. Kemudian kita masukkan ke dalam gambar, A-nya kita ganti 17. Nah, dari sini sudah bisa dicari panjang keliling alasnya. Kita masukkan ke rumus LP. Tapi di sini ada tadi prismanya tanpa tutup. Tadi kan rumusnya 2LA tambah keliling alas kali tinggi. Kalau dia tanpa tutup, rumusnya jadi seperti ini. Di sini nggak pakai 2, karena hanya alasnya aja, tutupnya nggak ada. Sebenarnya kan luas alas tambah luas tutup. Karena luas alas sama luas tutup itu sama, berarti penulisannya jadi 2 kali luas alas. Ketika tutupnya hilang, berarti nggak 2LA, tapi hanya luas alas kali tambah keliling alas kali tinggi. Kita masukkan. Ini ada kesalahan kayaknya. Sebentar. Oh, ini belum dikali tinggi ya. 12 tambah 28 per 2 harus dikali 15 ya. Luas trapesium kan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ada kesalahan sedikit. Apa yang penting langkah-langkahnya bisa ya. Ini kurang kali 15 yang depan. Ya. Jadi itu udah penjelasan tentang LP dan volume prisma dan beberapa contoh soal. Yang perlu diperhatikan tadi, kalau ada sisi yang hilang, berarti rumusnya akan berubah. Kalau tutupnya atau alasnya hilang, yang berubah rumus yang depan ini. Kalau yang hilang adalah bidang tegaknya, berarti yang berubah rumus yang belakang. Dan untuk memudahkan pengerjaan prisma, biasakan gambar dulu alasnya. Cukup alasnya aja, nggak usah prisma full ya. Ini nanti dibenerin ya. Luas alasnya ini masih kurang kali 15. Jadi 12 tambah 28 per 2 kali 15. Belum dikali tinggi yang ini. Itu tadi penjelasan tentang prisma selesai. Silakan pelajari, perbanyak latihan soal, cari di internet banyak. Cari yang alasnya bentuknya lain. Ini tadi udah segitiga sama kaki, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, kemudian belah ketupat. Cari yang lain, misal layang-layang atau jejer kinjang gitu ya, untuk menambah referensi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.